Ada beberapa pertanyaan yang saya kira perlu atau bisa saya jawab di sini. Dan yang selebihnya ada pertanyaan-pertanyaan yang timbal balik dengan penanya. Jadi kalau antum bertanya dengan satu pertanyaan, yang penjawab harus lebih jelas apa maksudnya. Maka itu tidak bisa saya jawab. Harus ada begini. Gitu. Ya, karena pertanyaan itu beragam. Ya. Di antaranya pertanyaan mengenai ittiba dan taklid. Di sini juga saya jelaskan ya. Ittiba dan taklid. Ittiba, kita mengikuti seseorang dengan mengetahui hujjah atau dalil, baik secara mujmal garis besar atau tafsil, tergantung dari orang yang mengikutinya. Kalau dia seorang pelajar ilmiah yang belajar kepada sebagian ahli ilmu atau di perkuliahan dan lain sebagainya, baik belajar di halqah atau secara formal, maka para pelajar ilmiah ini perlu mengetahui dalil-dalil secara terperinci. Karena manusia itu di dalam Islam, dalam ittiba dan taklid dibagi pertama para mujtahid yang telah memiliki kemampuan untuk berijtihad. Dan dia tidak dibolehkan untuk ittiba, apalagi taklid. Yang kedua, yang bukan mujtahid, dia berada di tengah-tengah. Muttabi, orang yang mengikuti mujtahid. Ini yang saya katakan para pelajar ilmiah. Semuanya kita pelajar. Tetapi ada pelajar ilmiah yang memperdalam din. Dia tidak atau belum mampu berijtihad, mengikuti ahli ilmu, mendampingi ahli ilmu, belajar kepada ahli ilmu, dan mengajar sesuai dengan kemampuan. Nah, bagian yang kedua ini harus memiliki perbendaharaan ilmiah sehingga dia mengetahui al-adillah, dalil-dalil syar'iyyah secara rinci.
Yang ketiga, masyarakat umum, kaum muslimin. Di dalam beragama, dia pun harus mengetahui hujjah atau dalil, walaupun tidak rinci, secara mujmal. Karena tidak mungkin kita bebani orang-orang untuk mengetahui dalil secara rinci. Mengikuti ahli ilmu yang dia thiqah. Tetapi jauh dari asabiyah. Karena hakikat asabiyah adalah menolak kebenaran. Ketika kebenaran itu sampai kepadanya, yang kita kenal ta'assub madhabiyah, kepanatikan terhadap paham. Yang penting mazhabnya. Walaupun hadis telah datang sampai kepadanya, tetap ditolak. Karena tidak ada di mazhabnya. Ini ta'assub madhabiyah. Berbahaya. Karena seseorang harus beredar bersama dalil-dalil syar'iyah. Disebabkan Islam agama yang mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Bukan taklid. Karena taklid pada hakikatnya engkau mengikuti seseorang yang engkau tidak tahu apa-apa. Ikut saja. Apa alasannya tidak tahu. Ini seperti hewan-hewan yang dibawa ke tempat penjagalan, dia tidak tahu mau diapakan. Harus tahu. Walaupun secara mujmal. Sebagian ulama mengatakan ini juga taklid. Ya hanya bahasa saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Jangan kau katakan yang kau tidak memiliki ilmu. Ini kan dasar dalam Islam. Harus dengan ilmu. Contoh orang bawakan hadis dan orang itu tidak ma'ruf sebagai ahli hadis atau orang yang menyibukkan diri dengan hadis yang pasti atau umumnya dia mengetahui hadis yang dia bawakan riwayat fulan-fulan, maka antum harus tanya, hadis ini riwayat siapa? Sah atau tidak? Walhasil golongan ketiga umumnya masyarakat. Namun tidak dibiarkan, karena Islam tidak akan membiarkan seseorang berada di dalam kebodohan. Obat kebodohan adalah bertanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di dua tempat di dalam Al-Quran, di surat An-Nahl dan surat Al-Anbiya. Asalnya ahlul dzikr ini ahlul kitab, karena mereka memiliki kitab Taurat dan Injil. Memiliki kitab Taurat dan mereka, dan itu ilmu. Tanya tentang kebenaran Rasulullah SAW, risalah beliau, bahwa beliau seorang nabi dan rasul pada ahli kitab. Mereka tahu
Karena Rasulullah SAW bersama para sahabat termaktub dalam Taurat dan Injil. Sebagaimana Rabbuna kabarkan, beritahukan kepada kita. Termaktub nama dan sifat-sifat beliau. Dan orang-orang yang menyertai beliau, para sahabat. Jauh ribuan tahun sebelum para sahabat lahir ke dunia. Radhiyallahu anhum. Tetapi yang menjadi ibrah, pegangan, adalah keumuman lafaz. Fas'alu ahla dzikra. Itu ahlul kitab. Ulama, karena yang menjadi pegangan ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dan ketika Rasulullah SAW berbicara secara umum dan mutlak, maka harus diumumkan dan dimutlakkan sampai datang dalil yang mengkhususkan atau mengqayyidkannya. Itu kaidah usul. Ya? Berarti kemudian diterjemahkan oleh ulama, ditafsirkan ahlul dzikri adalah ahlul ilmi. Tanya padanya. Itu beredar dengan ilmu. Di ayat yang mulia ini Allah mewajibkan dua golongan manusia. Golongan yang pertama ahli ilmu. Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Tidak boleh mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati, melarang Bani Israel yang diutus kepada mereka begitu banyak nabi dan rasul. Nabi yang terakhir yang diutus kepada mereka adalah Nabi yang mulia Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Sekaligus pembawa berita gembira akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala larang wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Akibatnya apa? Yang haknya tidak kelihatan. Yang haknya berada di bawah. Yang batil berada di atas. Yang diketahui adalah kebatilan. Dan jangan kamu menyembunyikan ilmu padahal kamu tahu. Ilmu apa? Ilmu tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu menyembunyikannya. Ilmu tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli ilmu tidak boleh menyembunyikan ilmu. Dia harus menampakkan ilmunya, menjelaskannya dan seterusnya. Golongan kedua, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang-orang yang tidak tahu wajib belajar dan bertanya kepada ahli ilmu. Itu Islam. Itu Islam. Ya. Dia mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Maka banyaklah karena tidak memelihara kaidah-kaidah ilmiah ini, kaum muslimin cara beragamanya sebagian dari mereka dengan kejahilan, ketidaktahuan, mengikuti
cara beragama yang mereka juga tidak tahu. Bahkan telah dicampuri dengan keyakinan-keyakinan jahiliyah, perbuatan-perbuatan yang bukan Islam. Ini jadi celakanya taklid. Apalagi kalau sampai membawa kepada taklidul a'ma, taklid buta. Yang penting ini ajaran. Enggak boleh diganggu, enggak boleh ini dia ikuti. Ini bukan cara beragama yang diajarkan oleh Islam. Ya. Bukan demikian. Satu saat tentu orang tidak tahu dan harus mengikuti orang yang alim. Hatta dia ulama. Dia ulama ahli tafsir atau ahli fikih, fuqaha. Tetapi dia tidak mengerti tentang tashih dan tad'if suatu hadis. Ya, ini kekurangannya. Maka tentu dia mengikuti, mengambil dari ulama yang ahlinya. Karena dia tidak punya kemampuan untuk itu. Dia bertanya kepada ahlinya, walhal dia ulama. Tapi ada sebagian ilmu dia tidak tahu. Padahal salah satu syarat untuk berijtihad adalah mengetahui itu. Tapi tidak harus dia mengetahui, dirinya mengetahui, itu lebih baik, itu lebih bagus tentunya. Dia bisa memulangkan kepada ahlinya. Dan dia bisa tetap berijtihad. Maka dia mentaklidi ulama yang dia thiqah, ahlinya, ahli ilmu. Yang mampu melakukan, memeriksa kesahan dan tidak sahnya sesuatu hadis. Walhal dia ulama. Kan tidak semua ulama menguasai ilmu. Dan dia ulama, ahli ini. Tapi dia tidak mengetahui tentang faraid. Karena itu ilmu yang berdiri sendiri, luasnya ilmu di dalam Islam. Dia ulama. Tapi dari satu sisi dia tidak mengerti. Maksudnya ahlinya, menjadi ahlinya. Maka perkara-perkara faraid itu dia pulangkan kepada ahlinya. Dan dia sendiri bertanya kepada ahlinya. Begitu. Luar biasa firman Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sehingga semuanya bisa mengetahui dan ada ilmu, beredar dengan ilmu itu. Bukan kejahilan. Dan bebas madhab. Ini kalau saya bilang bebas madhab ini, sebagian agak marah ini ya. Mazhab. Ini dakwah saya dari awal bebas madhab. Ada madhab. Karena imam yang ditaklidi juga tidak bermadhab. Saya Syafi'i, madhab saya. Tanya, Syafi'i madhabnya apa? Saya jamin tidak bisa jawab. Saya jamin. Apa madhabnya Syafi'i? Apa ikhwan? Al-Quran dan Sunnah. Dan mengikuti manhaj salaf. Syafi'i perintahkan ikut saya. Madhab saya? Enggak. La tuqalliduni. Jangan kamu taklid padaku. Abu Hanifah mengatakan kepada muridnya, jangan tulis sekarang. Sekarang saya berpendapat begini, besok bisa berubah. Menunjukkan bahwa madhab itu kumpulan
pendapat mujtahid. Apa kita diperintah untuk mengikuti pendapat? Dah, perintah Alkitab was sunnah. Kalau sesuai, ikut. Kata Syafi'i, kalau perkataanku menyelisihi Alkitab dan sunnah, apa kata beliau? Tetap pegang perkataanku atau tinggalkan? Tinggalkan. Pegang Alkitab. Kata Abu Hanifah, ambil dari mana kami mengambilnya? Dari mana Abu Hanifah mengambilnya? Alkitab, as-sunnah. Keren itu. Itu laki-laki. Itu. Jangan jadi banci. Itu. Ya. Gak ada mazhab Syafi'i, mengikuti Alkitab dan Sunnah. Mengikuti kaum salaf. Wah, ini di banyak perkataan beliau. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan di Syarh Muslim, kira-kira apabila hadis telah sah, beliau dalam membantah Al-Imam Malik yang tidak menyukai puasa 6 hari setelah Syawal. Apabila hadis sudah sampai, tidak boleh ditinggalkan hadis itu. Walaupun tidak diamalkan oleh umumnya orang. Bahkan tidak ada yang mengamalkannya. Amalkan hadis itu. Itu baru laki-laki. Apabila hadis telah sah sampai, pegang hadis. Begitu juga para pengikut. Para imam itu yang sepaham, bukan taklid buta para ulama itu, seperti Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Ibn Khuzaimah. Dia tidak mengatakan saya madhabnya Syafi'i, enggak. Tapi ketika pembahasannya menyamai Syafi'i, maka dia berusaha membelanya begini dengan dalil. Ketika Syafi'i menyalahi atau tidak sampai sunnah, maka ditinggalkan oleh mereka. Begitu. Ada pegang madhab itu? Enggak ada. Ada. Kenapa hanya 4 padahal banyak? 4 dikenalkan oleh kaum muqallidin. Yang sandarkan fulan, madhab fulan, madhab fulan. Itu orang-orang muqallidin. Seperti Bukhari dikatakan madhabnya Syafi'i. Nanti balik lagi, Bukhari ternyata bukan madhabnya Hambali karena dia murid Imam Ahmad. Gitulah. Ternyata ini enggak kena, jadi bingung sendiri. Gitu. Imam Tirmidzi madhabnya ini. Ya. Saya sering menceritakan kisah berdebatnya Syafi'i dengan Bishr bin Qiyas Al-Marisi atau Al-Marisi gitu ya. Marisi pakai tasydid atau takhfif. Bishr ini tokoh Jahmiyah. Berdialog dengan Syafi'i. Dia yang mengatakan Quran ini makhluk. Allah tidak berbicara dengan Musa. Allah ada di mana-mana. Syafi'i tanya 3 perkara kepada perkataanmu ini, ya, madhabmu ini, pendapatmu ini, ada dari Al-Quran tidak? Berdalil tidak? Dalilnya mana dari Al-Quran? Dia bilang enggak ada. Dari sunnah enggak ada. Dari kaum salaf juga enggak ada. Dari mana? Dari sini. Dia jujur. Kejujuran seorang ahli bid'ah besar.
Yang belakangan datang kelihatannya kurang jujur. Ini jujur dia. Ini pembesar ahli bid'ah. Karena apa yang harus dia katakan kepada imam besar di hadapannya? Kalau dia bilang ada dalam Al-Quran, pasti dibantai habis. Mana dalilnya? Dari sunnah nggak ada. Dari kaum salaf tidak ada. Mana ada kaum salaf mengatakan gitu? Syafi'i tidak bertanya, antum mazhabnya apa? Gitu. Menyambung pertanyaan tadi, ada pertanyaan lain berkaitan dengan mazhab. Para ulama bermazhab, bahkan di belakang nama mereka ditulis misalnya Ibnu Taimiyah, Hambali, Ibnu Rushd, Al-Maliki, As-Suyuti, Asy-Syafi'i, At-Tahawi, Hanafi. Ini yang menulis kaum muqallidin, bukan para imam itu. Syekhul Islam bin Taimiyah karena hidup di lingkungan dari orang tuanya, kakeknya, itu di lingkungan Hambali, ya, karena mereka setelah masa-masa dari 3 kurun terbaik, maka sebagian kaum muslimin terjerumus kepada taklid dan kejumutan di dalam taklid dan ta'assub madhabiyah. Sehingga ada kalanya bertengkar itu karena membela fanatik terhadap madhab. Ini dari orang-orang yang telah keluar, menyimpang dari apa yang didakwakan dan dikatakan oleh para a'immah itu. Dan imam itu tidak hanya 4. Ada Sufyan al-Thawri, ada Sufyan bin Uyainah, ada Syu'bah bin Hajjaj, ada Al-Lais, Al-Imam Al-Lais bin Sa'ad di Mesir, ada Al-Auza'i di Syam, ada Bukhari, ada Muslim, ada Abu Daud dan para a'immah. Banyak sekali. Masing-masing ada pendapatnya, ada ijtihadnya. Maka itu disandarkanlah yang hidup di lingkungan itu, ini hidup di lingkungan madrasahnya ini. Katakan nih Hambali, Syafi'i. Padahal kenyataannya tidak demikian. Saya ambil contoh, ada 2 saja di sini. Syekhul Islam bin Taimiyah dalam sebagian fatwanya, dia bukan hanya menyalahi orang yang katakan ini madhab Hambali, tapi menyalahi madhab yang 4. Dalam sebagian fatwanya, ijtihadnya, dia pegang hadis, yaitu permasalahan talak. Umumnya para ulama dan orang-orang yang terkukung di madhab ini mengatakan bahwa talak 3 dalam satu majelis jatuh talak 3. Syekhul Islam bilang tidak, hanya jatuh 1 talak. Tentu kaum madhabiyah menjadi marah. Sampai beliau ditangkap. Itu menyalahi semuanya. Menyalahi madhahibul arba'ah. Menunjukkan orang berpegang dengan dalil. Dan masalah-masalah lain. Al-Imam At-Tahawi. Al-Imam At-Tahawi, antum tahu, dia keponakannya
Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani adalah murid besar Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Al-Muzani punya saudara perempuan. Saudara perempuan ini punya anak nama At-Tahawi ini. Jadi khalnya. Al-Imam Al-Muzani itu khalnya. Dan kita tahu bahwa Al-Imam Al-Muzani itu adalah penyebar ilmunya Syafi'i. Dan dia yang meringkas kitab Al-Um. Saya ringkas kitab ini. Di muqaddimahnya dia katakan, atas wasiat dan pesan Syafi'i, jangan taklid kepadanya. Maka Al-Imam At-Tahawi yang mengikuti khalnya gurunya ini sama dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia membelanya dan seterusnya. Satu saat dia melihat dalil lain dari Abu Hanifah. Itu dia. Yang menurut dia ini lebih kuat. Akhirnya dia pindah. Mendukung ke ijtihad atau pendapat sebagian yang sesuai dengan sama arahnya dengan dia. Dia pindah menyalahi khalnya. Padahal dia belajar di situ bersama murid besar dan itu pamannya, murid besar dengan Imam Asy-Syafi'i. Menunjukkan tidak ada taklid. Orang merdeka ahli ilmu itu. Ya. Kemudian di sini pertanyaan juga Ibnu Rajab telah menulis kitab bantahan terhadap mereka yang mengikuti mazhab selain yang 4. Menurut kaum muqallidin, ini dijadikan sebagai dalil. Apakah perkataan dan tulisan Ibnu Rajab itu dalil untuk kaum muqallidin? Dan mudah-mudahan penanya tidak masuk. Kalau penanya masuk, maka masuklah dia ke dalam kelompok kaum muqallidin. Kaum muqallidin itu menjadikan perkataan ulama itu dalil, hujjah. Adapun ahli ilmu, ini omongan saya ambil dari perkataan ulama juga. Menurut ahli ilmu, para muhaddisin, ahli usul, itu bukan dalil. Tapi yang dalil itu adalah Alkitab dan Sunnah. Bagaimana kita menjadikan Ibnu Rajab perkataannya, tulisannya sebagai dalil untuk kaum muqallidin? Kata ulama, ini bukan kata saya. Dalam masalah yang lain, dalam masalah yang lain, ya ini dikatakan ulama mengatakan demikian. Maka sebagian ulama mengatakan untuk kaum muqallidin, maka itu dalil. Untuk yang lainnya, maka itu bukan dalil. Yang menjadi dalil Alkitab dan Sunnah. Maka lihat kepada Alkitab. Ayat-ayat tadi. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Wa ma atakumur Rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Semuanya merujuk kepada Alkitab dan Sunnah. Apakah ketika kita berselisih diperintah untuk mengikuti seseorang, kembalikan kepada madhab, kembalikan kepada ijtihad seseorang? Tidak. Farudduhu ilallah war Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war Rasul. Bukan kepada madhab. Dan bahasa Al-Quran dan Sunnah lebih mudah, jauh dari bahasa kaum madhab. Sahih. Apa dalilnya? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
Laqad yassarnal Qur'ana, ya. Ayatnya itu surat Al-Qamar. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk diingat, dipelajari bacaannya, dipahami, mudah. Fahal min muddakir. Allah tegur orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu mudah. Demikian juga bahasa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dari hadis lebih mudah. Ambil dari Al-Quran, ambil dari hadis, minta bantuan para ulama dengan tidak mengikatnya. Ada syarhul hadis, ulama ini, ulama itu. Mudah, belajar. Baca hadis. Baca Quran, baca hadis. Jangan baca kitab-kitab madhab yang tidak ada dalil. Dari seluruh madhab, dari seluruh ulama, ambil para pelajar. Baca kitab ini, baca kitab itu yang ada dalilnya. Adapun kitab-kitab dari mazahib yang tidak ada dalilnya, tinggalkan. Baca hadis, baca ini, pelajar. Begitu masyarakat umum, baca Al-Quran, baca hadis. Ambil langsung dari Al-Quran dan hadis. Jika tidak paham, fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Mudah agama ini. Pernah dulu kejadian di Jepang, orang mau masuk Islam. Lalu dari madhab Syafi'i bilang masuk Islam, melalui madhab Syafi'i. Yang ini bilang, akhirnya gak jadi masuk Islam. Ambil dari Al-Quran, ambil dari sunnah, baca. Saya sering ditanya, Ustaz gimana orang ini pelajari apa kitab-kitab madhab? Enggak. Baca langsung hadis. Buat apa para ulama menyusun kitab, ada Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis hukum yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, atau salah satunya oleh Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Kitab bagus sekali, baca. Sudah ada syarahnya. Para pelajar mudah. Kalau tidak paham, jangan memaksakan diri. Biasakan baca Al-Quran, sudah ada terjemahannya. Baca hadis, sudah ada terjemahannya. Kalau bingung, jangan memaksakan diri. Biasakan. Tanya kepada ahli ilmu. Tinggalkan madhab, karena para a'immah itu tidak memerintahkannya. Ini saya lihat ada orang-orang menyerukan tentang belajar madhab lagi. Padahal orang-orang madhab sudah meninggalkan madhab. Ini yang mengaku sunnah, ke madhab. Ada kelompok-kelompok di Libya sana. Anak-anak bikin kelompok untuk suruh madhab. Ya subhanallah. Lalu kalau ditanya, kalau gitu madhab antum apa? Syafi'i. Wah, Syafi'i. Bacaannya apa? Syafi'i. Kalau gitu Syafi'i, maka antum jangan azan ini. Jangan azan tadi Bilal. Ini azan Bilal. Syafi'i tidak pakai azan ini. Syafi'i pakai azan Abi Mahdzurah. Berani antum pakai azan Abi Mahdzurah? Dan banyak yang lain lagi. Ini madhab. Karena masing-masing ulama menerima sunnah hadis dari apa yang mereka sampai kepada mereka. Ini malah menganjurkan madhab. Menganjurkan madhab, bahkan mewajibkan mungkin. Maka kaum muslimin harus mengambil dari Alkitab dan Sunnah demi kemajuan mereka, kemajuan ilmiah. Baca hadis. Mau tentang hukum, tadi ada kitab Umdatul Ahkam. Bagus sekali. Sudah ada terjemahannya bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Bagi para pelajar mudah. Bahkan berapa banyak para pelajar menghafal.
Kan aneh menghafal Umdatul Ahkam tapi bermadhab. Hadis nggak dipakai kitab madhab. Ada kitab Bulughul Maram, menakjubkan kitabnya, yang karang Amirul Mukminin fil Hadis. Sudah ada terjemahannya. Nggak paham, tanya. Para pelajar mudah sekali. Ada kitab yang lebih besar lagi. Al-Muntaqa fi Akhbaril Mustafa. Kitab hukum ribuan, hampir 5.000 hadis lebih. Dikarang oleh kakeknya Syekhul Islam bin Taimiyah, yang kemudian disyarahkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani jadi kitab Nailul Awtar. Baca kitab para ulama, An-Nawawi dan lain sebagainya. Minta bantuan mereka dengan tidak terikat dengan satupun madhab yang dikatakan oleh mereka itu. Ambil, minta. Itu para pelajar. Bebas, merdeka. Orang yang paling nikmat adalah para pelajar. Dia memiliki kemerdekaan ilmiah. Dia mengambil dari mana saja. Apabila dia punya kemampuan untuk mentarjih, maka dia mentarjih. Demikian juga masyarakat umum. Dia selalu baca Al-Quran, ada terjemahannya, lihat apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Jangan kita sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam, hanya menghafal huruf-huruf, lafaz-lafaz seperti ahlul kitab. Itu Syekhul Islam ucapkan berapa tahun itu? Beliau wafat tahun 728 Hijriah. Sebelum itu beliau mengucapkan. Sekarang tahun 1445. 7 abad atau 6 abad yang lalu. Kaum muslimin seperti ahlul kitab hanya menghafal huruf dan lafaz tapi tidak tahu Al-Quran. Al-Quran nur, ikhwan, hidayah. Bahasanya mudah, bacanya mudah. Yang terbata-bata saja membaca Al-Quran diberi pahala oleh Allah 2 pahala. Yang terbata-bata membacanya. Sekarang sudah ada terjemahan, baca. Baca hadis. Kalau para pelajar, ya tentu bacaannya tadi banyak lagi. Mau kitab apa ada, duduk di maktabah. Ribuan kitab para ulama. Bagaimana kita menentukan salah satu madhab? Kecil segini kitabnya. Nah, ada kalau antum ke perpustakaan, ada ini dari madhab Syafi'i, segini doang. Ini deh. Mana yang mau kita ambil semuanya atau sekotak ini? Baca dari sini, baca dari sana, baca dari sini, baca dari sana. Ini seruan-seruan madhab batil. Kalau tidak mau dikatakan min abtalil batil, dari sebatil-batil perkataan yang diucapkan oleh anak-anak muda ini yang menganjurkan pada madhab-madhab. Padahal orang yang kolot dengan madhab sekarang sudah pindah bebas madhab. Kita ambil dari semuanya. Lalu orang yang menisbahkan kepada sunnah dengan dusta mengatakan bahwa kita madhab. Bahkan suka tanya anak-anak muda, antum madhabnya apa? Ajib. Sekarang tidak ada lagi pertanyaan seperti itu. Dulu ratusan tahun yang lalu. Sekarang orang merdeka. Bahas dari kitab para ulama Al-Warathatul Anbiya. Minta bantuan kepada mereka yang ada dalilnya. Adapun kitab-kitab yang tidak ada dalilnya, menurut madhab ini begini, wudu begini, gini, itu banyak menyalahi sunnah. Banyak meninggalkan sunnah. Maka baca dari hadis langsung. Oh, wudu Nabi seperti ini. Kalau nggak paham, tanya kepada ahli ilmu. Membaca kitab Umdatul Ahkam, ada berapa ratus hadis dihafal oleh anak-anak muda. Lihat, dari mulai toharo, wudu, ini semuanya, sholat semua. Lihat. Nikmat itu dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mengapa dipalingkan kepada kitab-kitab madzhab yang kecil-kecil yang tidak berdalil? Ini kemunduran jauh dan bisa merusak tatanan keilmuan, keilmiahan kaum muslimin.
Ya. Ini apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab atau apa, itu tidak dalil, bukan dalil. Yang dalil Alkitab dan Sunnah. Alkitab dan Sunnah memerintahkan untuk berpegang dengan Al-Quran.